Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu siapa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, dia takut. Wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imanan. Jadi kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka iman mereka akan bertambah. Begitulah. Orang beriman ketika belajar Quran, imannya bertambah. Ketika mempelajari kandungan dari Al-Quran, iman dia akan bertambah. Wa ammal ladzina amanu fazadahum imanan. Adapun orang yang beriman, maka keimanan mereka akan tambah terus. Begitulah. Semakin dia belajar, semakin dia beriman, semakin mengamalkan, maka imannya akan bertambah. Makanya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi, lihatlah di sini. Derajat yang tinggi. Ya. Berarti di sini ada iman. Ya. Kemudian orang yang beriman ini akan berilmu, ya. Dia akan belajar ilmu syar'i. Dia akan belajar ilmu syar'i, beriman, belajar, kemudian lahir sebuah apa? Amal saleh. Ya, dia akan belajar beramal saleh. Amal saleh. Belajar ini apa? Belajar ini adalah ma'rifatul haq. Mengetahui kebenaran. Yaitu belajar Quran, belajar hadis dengan pemahaman yang benar. Lalu lahir amal saleh, maka rangkaian inilah yang akan menjadikan dia apa? Derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi digandengkan antara iman dengan ilmu. Sesungguhnya orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang berilmu, darajat, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Darajat, bukan satu darajah, tapi darajat, beberapa derajat. Abdullah bin Abbas mengatakan, antara satu derajat dengan derajat yang lain itu ibarat langit dengan bumi. Nah, orang yang belajar, maka tingkatannya bukan satu. Darajat, tingkatan-tingkatan yang tinggi. Subhanallah. Nah, inilah hakikat dari apa? Iman, jemaah. Inilah iman yang dipegangi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah iman yang dimulai dari hati. Dimulai dari hati, kemudian akan muncul dalam ucapan dan akan muncul dalam perbuatan. Ini yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jalan yang lurus itu berarti apa? Keserasian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Hadza huwal iman. Ini iman yang dipercaya sama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa iman itu terdiri dari 70 lebih tingkatan dan cabang. Artinya banyak cabang-cabang dan dari keimanan itu. Yaitu amalan-amalan yang merupakan itu bagian dari keimanan. Yaitu semua amal saleh. Semua amal saleh. Sehingga sampai disebutkan di sini tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu adalah puncak dari
kebenaran keimanan seseorang. Karena itu adalah tauhid. Itulah dengan tujuan itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Karena itulah ada surga dan neraka. Dan untuk itulah Allah menciptakan manusia dan jin. Yaitu untuk mewujudkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Penulis mengatakan ucapan la ilaha illallah. Karena memang la ilaha illallah itu dimulai dengan ucapan dan dilanjutkan dengan amal dan pemahaman. Jadi la ilaha illallah, iman ini adalah apa? Yang tertinggi, ya, tertinggi adalah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah ini, lihat, dimulai, perhatikan ini penting ini. Dimulai dengan ucapan, terus dilanjutkan dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Nah, balik lagi ke sini. Ilmu itu apa? Memahami makna la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Jadilah seorang pribadi, jadilah pribadi yang bertauhid, ya. Pribadi yang bertauhid. Nah, makanya ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah di bawahnya ini lagi, apa itu? Menyingkirkan, ya. Menyingkirkan segala sesuatu yang menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Imatatul adza 'anit tariqi shadaqah. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah sedekah. Maknanya apa? Maknanya di sini adalah memberikan berbuat yang terbaik. Buat siapa? Buat masyarakat, buat sesama manusia. Buat sesama manusia. Berarti iman ini elemennya dua. Apa itu? Ihsan ilallah wa ihsan ilal khalqi. Berarti elemennya dua, yaitu berbuat baik sama Allah dengan cara tauhid, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Allahu Akbar. Nah, ini menjelaskan konsep di atas, bahwasannya iman itu adalah hati, kemudian lisan dan perbuatan. Hati dimulai dari apa? Dari ketauhidan kita kepada Allah. Hati dimulai dari ketauhidan kita kepada Allah. Kemudian dari hati itu muncullah berbuat ibadah, ya kan? Dari sini akan lahir ibadah, dari sini akan muncul ibadah. Ya, ada ibadah di sini. Sedangkan imatatul adza 'anit tariq, yakni menyingkirkan gangguan, itu adalah berbuat baik dengan sesama. Wa hakadha, inilah iman dalam konsep ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena itu juga iman. Kalau kita tarik yang ini, berbuat baik ini, berarti apa lahirnya? Jangan menyepelekan kebaikan. Jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena ini adalah iman. Ya, subhanallah, cerminan dari iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya
seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita juga pegel ya akhi kalau ada sampah berserakan di depan rumah, kesel. Ya, oleh karena itu jangan biarkan itu berserakan juga, gitu ya. Begitulah, kalau kita nggak suka diganggu oleh batu dan sebagainya di jalan, maka singkirkanlah batu itu untuk kita dan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, beliau bermimpi, beliau melihat seorang laki-laki yang bisa mondar-mandir di surga. Kenapa? Karena dia dulu pernah memotong ranting yang menjorok ke jalan dan mengganggu para pejalan kaki. Jadi itulah iman. Seorang laki-laki atau perempuan yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim yang memberi makan anjing, memberi minum anjing. Subhanallah. Begitulah. Begitu pula seseorang yang masuk neraka gara-gara lalat. Kan gitu kan di kitab tauhid masalah berkah. Ya kan, sesaji. Ya, seseorang yang memberikan sesaji kepada selain Allah untuk berhala dengan seekor lalat. Qarrib walau dzubaba. Kamu harus buat sesaji walaupun seekor lalat. Lalu dia melakukan itu biar dia selamat. Maka dia masuk neraka gara-gara lalat. Yang satunya nggak mau untuk memberikan sesaji walaupun seekor lalat. Maka dia meninggal syahid masuk surga. Begitulah jamaah. Inilah iman yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan wal haya'u syu'bah minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Kenapa? Karena malu itu adalah cerminan dari keimanan seseorang. Malu itu bagian dari hati, jamaah. Ya, malu itu bukan lisan. Malu itu bukan mulut. Malu saya malu bukan. Malu itu adalah urusan hati. Sifat yang ada dalam hati seseorang. Ya, sifat yang ada pada hati seseorang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan baik dan menjadikan dirinya mencegah diri dari perbuatan yang buruk. Hadza huwa malu. Ya, kita catat berarti malu itu bagian dari iman. Ya, malu itu iman. Maksudnya malu iman apa? Yaitu malu inilah yang apa? Sifat dalam hati. Sifat dalam hati seseorang. Terus, sifat inilah yang muncul dua hal yang positif. Yaitu apa? Mendorong dia, mendorong berbuat baik. Kemudian berarti karena malu ini menjadikan dia memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk berbuat baik. Ini kekuatan ini jemaah. Sehingga ini yang disebutkan dalam Al-Quran, la yakhafuna laumata laim. Tidak takut akan celaan orang yang mencela. Nah, dia punya kekuatan. Jadi, sifat dalam hati. Jadi malu dalam hati. Mendorong seseorang untuk berbuat baik. Yang kedua, mencegah dirinya dari keburukan. Keburukan. Berarti malu itu iman. Jadi malu ini akan muncul dari mana, kok bisa, kok tahu-tahu seperti ini, ujungnya dari mana? Ya, munculnya dari sini jamaah. Ya, seseorang meyakini ya al-mu'min meyakini apa? Meyakini kebesaran Allah, meyakini keagungan Allah, meyakini bahwa semua nikmat dan kebaikan dari Allah, nikmat dan kebaikan dari Allah.
Nah, keyakinan ini jamaah, ya keyakinan ini akan melahirkan pada dirinya malu. Kan gitu kan? Melahirkan pada dirinya malu. Nah ini yang iman. Jadi Allah yang ngasih saya nikmat. Tubuh kita sempurna. Allah ngasih kita banyak kebaikan yang nggak bisa kita hitung. Lalu muncullah malu itu. Yaitu sifat dalam hati. Contoh gini jamaah. Saya kasih sedikit ilustrasi. Si fulan rajin ngasih hadiah sama saya umpama. Ngirimin makanan, ngirimin ini, banyak bantu. Banyak ngirimin ini, udah luar biasa. Suatu hari, dia menghubungi saya. Nizar, tolong bantuin saya dong. Kira-kira, apa jawaban saya atas permintaan dia? Tentu, kesibukan apapun saya akan mengatakan, siap saya akan bantu. Kenapa? Dalam hati saya mengatakan, malu kalau kita tolak. Kenapa? Dia banyak bantu saya. Ini orang baik. Banyak bantu kita. Masa cuma begini aja saya nolak? Masa begini aja saya tolak? Saya nggak mau. Malu dong. Oke, siap. Nah, kira-kira begitu jemaah. Jadi kita ini yakin Allah ini maha besar, maha mulia, maha agung. Nikmatnya nggak bisa kita hitung. Termasuk hidayah. Allah kasih hidayah kita. Allah kasih cahaya Al-Quran. Allah kasih cahaya ilmu buat kita. Allah mudahkan amal pada kita. Maka dari situ akan muncul sifat malu. Yaitu sifat yang kuat dalam hati kita. Yang mendorong apa? Mendorong kita untuk memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Dan mencegah diri dari keburukan. Berarti apa? Kekuatan. Nah, di sini ya, memiliki apa? Kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Berarti di sini lahir kekuatan juga. Kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Nah, ya kan? Luar biasa ini haya. Idza lam tastahi fasna ma syi'it. Kalau kamu nggak punya sifat malu, ya terserah kamu mau berbuat apa. Artinya apa? Wa'id, ini ancaman. Ini ancaman bagi mereka yang nggak punya sifat malu. Bahkan ada ulama salah mengatakan malu ini intinya iman loh. Nah, dan dari malu inilah, dan dari konsep inilah akan muncul al-ihsan. Nah, kalau kita tarik lagi ini, dari ini akan muncul apa? Muncul namanya ihsan. Apa ihsan ini? Kebaikan. Akan muncul di sini apa? Ibadah. Akan muncul di sini adalah akhlak. Subhanallah. Dari mana? Malu. Jadi banyak orang menempatkan malu ini bukan pada tempatnya. Ya. Contoh kalau kita umpama bawa Quran ke mall, jalan-jalan ke mall sambil pakai peci putih sambil pegang Quran. Banyak anak muda bilang apa? Aduh malu lah masuk ke mall pakai peci, lu kayak mau ke masjid aja lu, kata orang Betawi gitu ya. Kayak mau ke masjid aja kamu, udah dikantongin deh pecinya. Itu Quran tuh jangan bawa taruh di mobil aja. Ya malu. Malu katanya. Pakai jilbab syar'i. Malu. Masih kecil kok dijilbabin kayak emak-emak aja. Saya dulu ingat anak saya masih SD dulu ya. Pulang nangis. Bilang, kenapa kamu?
Aku diledek Bi sama teman-teman. Kenapa? Aku katanya kayak emak-emak katanya. Ya begitulah jamaah. Malu katanya, masih kecil. Akhirnya yang terjadi di masyarakat apa? Yang pakai jilbab emak-emak. Ibarat kembang. Kembang ini sudah loyo. Ya, mawarnya udah kusut bin kisut. Tahu kisut jamaah? Ini bahasa Jawa Timur ini jamaah. Biar nggak tegang ini. Kusut bin kisut. Kisut bahasa Jawa Timuran ini. Udah nggak karuan, udah baru pakai jilbab rapi, udah emak-emak. Tapi ketika lagi mekar mereka, waduh, lagi keren-kerennya ini mawarnya itu, anggreknya ini lagi keluar pertama, mantap. Disuruh apa? Buka dong, nah, suruh ngablak gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengan dalih malu masih muda. Jadi innalillahi, ini lihat subhanallah, ini musibah ini. Kenapa? Lihat ya akhi. Dia membuka auratnya, tidak malu. Tapi disuruh pakai jilbab, dia malu. Nah ini malu, bukan malu dari syariah. Ini syaitan. Nah ini yang dimaksud dengan hadis riwayat Imam Muslim, al-haya'u syu'batun minal iman. Ya, wal haya'u syu'bah minal iman. Malu itu bagian dari iman. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan suatu apapun kecuali kebaikan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab namanya gaya bahasa uslub hasr, gaya bahasa hasr, ikhtisas, kekhususan. Maksudnya adalah haya, malu itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, dia sendiri malu Allah yang ngelihat. Sendirian nih. Mau maksiat, malu lah sama Allah lah. Sendirian mau maksiat, malu deh. Malu sama Allah lah. Makanya Rasulullah bilang apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa kamu sama Allah dimanapun kamu. Mau sendiri, malulah sama Allah ya akhi. Allah ngasih nikmat kita, malu sama Allah. Kita maksiat sendirian, gak ada yang lihat. Mau korupsi ini, mau manipulasi ini dalam kesendirian, malulah. Makanya puasa itu memiliki pelajaran yang besar buat kita. Kita sendirian juga gak mau makan. Maaf puasa. Nah inilah haya itu bagian dari apa? Iman. Jadi inilah konsep iman dalam syariat Islam. Konsep iman dari pandangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Berarti iman itu bukan angan-angan. Jadi kesimpulannya apa? Nah ini kesimpulannya sekarang kita bikin kesimpulan. Berarti kesimpulan itu apa? Iman bukan angan-angan. Bukan angan-angan. Iman ya bukan hanya dalam hati saja. Bukan dalam hati saja. Yang penting kan niatnya, Mas. Berapa banyak perempuan pakai jilbab tapi nggak karu-karuan perilakunya. Udahlah, nggak usah sok lu. Kan bahasa udah gitu kan. Nggak usah sok lu. Yang penting itu dalam hati. Nah, tuh, ketika seorang perempuan disuruh pakai jilbab, dia nggak mau. Nggak, yang penting hatinya bro. Itu. Nggak buat apa pakai jilbab kalau kelakuannya nggak benar. Tuh saya punya teman pakai jilbab, kelakuannya nggak benar. Ngapain saya pakai jilbab? Yang penting kan hatinya. Benar Anda, yang penting hatinya. Ketika tubuh Anda ngablak, berarti hati Anda bocor. Kan gitu kan jawabnya. Jadi iman bukan angan-angan, bukan mimpi. Pengen saya kepengen masuk surga. Ini nggak bisa angan-angan doang. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kata Imam Syafi'i dalam bait syairnya, apa? Anda berharap sukses,
tapi Anda tidak menempuh jalan kesuksesan. Ingatlah, perahu itu tidak akan jalan di daratan, Mas. Allahu Akbar. Ya. Iman, saya pengen iman saya kuat, tapi tidak ada usaha. Nah, tidak bisa. Dan iman pun bukan hanya sekedar dalam hati. Tapi iman itu apa? Nah, jadi iman itu dalam hati. Terlihat di mana? Nah, terlihat dan diwujudkan. Dilihat dan diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, nah ini yang mantap nih. Bentuk apa? Ucapan. Nah, ucapan ini apa? Ucapan ini bisa tutur kata. Panjang ini jemaah. Ucapan dalam bentuk tutur kata. Ucapan dalam bentuk apa? Zikir. Nah, tutur kata baik tentunya ya. Terus dalam bentuk apa? Zikir. Nah, dalam bentuk perbuatan. Perbuatan ini apa? Bentuk perbuatan ini adalah ibadah. Dalam bentuk apa? Akhlak. Nah, hakada. Jadi semakin dia tinggi akhlaknya, menunjukkan imannya semakin baik. Jadi perbuatan itu refleksi, ya, perwujudan dari imannya. Imannya dia itulah yang mempengaruhi perbuatannya dia. Ya, subhanallah. Hakadha il-iman. Berarti jamaah, pula kesimpulannya, ada sebab-sebab yang menjadikan iman kita bertambah. Berarti ada sebab-sebab. Nah, ini kan ada sebab-sebab iman bertambah. Tentu apa sebab iman bertambah? Ya amal saleh lah. Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di punya kitab namanya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan akan pohon keimanan. Di bagian pertama, beliau jelaskan konsep iman itu apa menurut ahlu sunnah. Yang kedua, beliau jelaskan bahwa iman itu bertambah dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan sebab-sebab iman itu bertambah. Luar biasa tuh kitab. Keren buat kajian. Ya, ada sebab-sebab iman bertambah. Kemudian Syekh Abdul Razak juga nulis buku Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab-sebab iman bertambah dan sebab-sebab iman berkurang. Buku kecil tulisan Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Nah, inilah secara singkat tentang al-iman jamaah. Kemudian penulis mengatakan wa arkanuhu sittah. Rukun-rukunnya itu ada 6. Nah, di sini dijelaskan di bagian pertama bahwa iman itu cakupannya luas. Ya, mulai dari ucapan, tutur kata yang baik, zikir, kemudian perbuatan, ibadah, akhlak, berarti luas sekali iman itu. Lalu di sini dikatakan rukun-rukunnya ada 6. Apakah kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, apakah ucapan penulis ini terjadi kontradiksi? Jawabannya tentu tidak. Yang dimaksud di sini adalah pilarnya. Jadi pilar-pilar keimanan itu 6. Jadi pondasi keimanan itu ada 6. Ibarat sebuah bangunan, di sana terdiri dari berbagai macam material dan bahan bangunan. Banyak sekali materialnya dalam bangunan itu. Banyak sekali. Tapi inti dari bangunan itu di mana? Inti bangunan itu pada pondasinya. Nah, pondasi-pondasi inilah pondasi iman. Itu 6. Nah, begitulah. Ini yang dimaksud dengan rukun iman. Jadi rukun iman itu apa? Ya kan?
Jadi yang dimaksud dengan rukun iman, berarti apa maksud dari rukun iman? Kan? Rukun iman. Berarti ini apa? Prinsip-prinsip dasar keimanan. Keimanan. Maksudnya apa? Berarti semua ucapan, perbuatan, bahkan apa? Kebersihan hati. Nah, ini kebersihan hati itu berdiri di atas apa? Nah, di sini ya. Berdiri di atas apa? Di atas 6 prinsip iman ini. Jadi kalau prinsip imannya benar, nah berarti lahir pula dari sini, jika 6 prinsip ini benar, maka apa? Bangunannya apa? Bangunannya kokoh, jemaah. Kokoh. Dan hatinya bersih. Nah, sebaliknya kalau 6 prinsip ini rusak, ya udah rusak semua, jemaah. Ya, rusak semua. Mobilnya Lamborghini. Mahal tuh. Apalagi yang lebih mahal mobil lagi. Rolls Royce. Keren tuh Rolls Royce, ente pajang di depan. Tapi nggak ada mesin nih, jamaah. Mesinnya nggak ada. Ya terus nggak bisa dipakai. Ya cuma dipoles. Ya masuk ke besi tua. Mesinnya kagak ada. Ya kan mahal. Ya mahal tapi besi tua. Besi tua sih. Ya begitulah. Jadi 6 ini adalah pijakannya. Pilarnya. Ini kalau kuat, maka semuanya akan beres. Ala fil jasadi mudghah. Idza saluhat, benar semua. Kalau rusak semua. Bagaimana caranya agar hati ini bersih? Ya iman ini yang buat bersihinnya. Ya, iman ini yang bersihinnya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwa. Dengan apa? Bil iman wa tauhid. Ya, ini bersih, beres semuanya, kelar jamaah. Lihatlah sahabat Rasulullah SAW. Ya, asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum, tarahum ruk'an sujjadan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Coba kita berhenti sejenak di ayat ini. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama, asyidda 'alal kufar. Orang-orang kafir yang melawan mereka, memusuhi mereka. Oh, gue kulitin lo, katanya. Gue kulitin lo. Ada berapa jumlah kamu? 200.000, kayak perang Mu'tah. Perang Mu'tah 200.000 pasukan Romawi. Pasukan sahabat 3.000. Gue kulitin semuanya. Ya, satu sahabat ngelawan 600.000-an orang. Habis dibantai sama komandan perang yang terakhir itu Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Kata komandan Persia kepada Khalid, anak buahnya Yazdajir, wahai Khalid, nabimu ini ngajarin apa? Kamu ini perang gak punya alat sekedarnya, jumlahmu sedikit, jumlah kita ratusan ribu, peralatan lengkap, tapi kita nggak pernah menang. Kalah melulu sama kamu. Kata Khalid bin Walid apa? Nabi saya cuma ngajarin satu.
Apa itu? La ilaha illallah. Ngajarin iman, jemaah. Imannya melahirkan kekuatan yang tadi itu. Ngajarin iman. Macam-macam gue kulitin loh. Kata Khalid ya. Subhanallah. Ini asyidda alal kufar. Kuat jemaah sahabat. Gak bisa dikalahkan mereka. Ketika imannya mulai luntur, ya umat Islam banyak dikalahkan orang-orang kafir segelintir. Kenapa? Kerupuk kampung ya, makan kerupuk kampung gerobaknya yang jual itu loh jamaah, gede itu. Ya tetap aja kita makan kerupuk yang nggak ada vitaminnya, kolesterol yang ada minyaknya doang. Imannya nggak ada. Kita kerupuk kampung ya, akhi. Asyidda alal kufar, kuat sama melawan itu takut ya. Yang kedua, ruhama bainahum. Ruhama ya akhi, kasih sayangnya sama sesama. Ya, kasih sayang sama sesama. Tarahum ruka sujada, kalian melihat para sahabat ini rajin sholat dan sujud. Artinya apa? Ihsan, berbuat baik sama manusia dan berbuat baik sama Allah. Kata para sejarah, para sahabat itu fursanun bin nahar. Apa? Fursan bin nahar waruka sujud bil lail. Apa itu? Pengendara kuda perang kalau siang hari. Kalau malam rukuk sujud. Kita siang ngopi, malam tidur. Terus berdoa, Rabbana atina fid dunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah iman. Sahabat. Jadi melahirkan iman itu begini. Jadi pondasinya apa? Ini pondasinya. Ya, 6 pilar ini pondasinya. Melahirkan sosok-sosok mulia. Ya. Kemudian penulis baru memulai menjelaskan rukun iman satu demi satu. Menyebutkan, tapi para ulama akhirnya dijelasin panjang lebar. Iman kepada Allah itu apa? Ya, anak kira sampai di sini aja nanggung kalau anak jelasin rukun iman, yaitu iman kepada Allah ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang apa? Iman kepada Allah. Silahkan pertanyaan-pertanyaannya dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena adzan zuhur di Jakarta jam berapa? 11.30 berapa? 38 ya. 11.38 ya, setengah 12. Ya, silakan, ada kesempatan ini setengah jam lah untuk tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk lewat via chat. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Solusinya kalau menemui seperti ini, Ustaz? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Masalah ini cukup indah sekali kalau kita cermati di dalam dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i membedakan antara yang meminta dengan yang memberi. Ini dua hal yang berbeda. Antara yang meminta dengan yang memberi. Beda. Kalau si miskin, yang meminta kan berarti si miskin. Orang miskin, dia tidak boleh meminta-minta. Kan gitu kan? Kita nggak boleh meminta-minta untuk keperluan diri kita pribadi. Nggak boleh. Tapi kalau kita meminta untuk membantu saudara kita, ada amal khair. Jadi orang yang meminta itu ada dua juga. Dia meminta untuk diri sendiri, dan dia meminta untuk membantu saudaranya. Nah, yang dilarang itu adalah meminta untuk dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Ya, nanti di akhirat bangkit dari kubur dia jadi tengkorak, nggak punya daging.
muz'atu lahmin, disesetin dagingnya. Na'udzubillah. Ya, ini yang nggak boleh. Tapi kalau dia meminta untuk membantu saudaranya, untuk dakwah, nggak apa-apa, ini amal khair, termasuk bagian sedekah. Kita nggak punya duit ya akhi untuk sedekah. Kita nggak punya uang umpama. Yang kita punya apa? Saya cuma punya teman, koneksi. Ya saya manfaatkan koneksi ini untuk minta, bantuin dong ini untuk kegiatan ini, untuk ini. Maka dia dapat pahala sedekah. Ya, oke, ini dari sisi yang meminta. Dari sisi yang memberi. Coba lihat ayat-ayat Al-Quran. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang beriman itu di harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan oleh Allah, zakat. Siapa yang berhak menerima? Coba disebutkan, lis-sa'ili wal mahrum. Yang berhak menerima zakat dan sedekah Anda, mereka yang meminta dan mereka yang tidak meminta. No, berarti dari kacamata yang memberi, terlepas dia minta nggak minta Anda kasih. Ada ini orang minta-minta, kan nggak boleh minta, nggak boleh bagi dia. Tapi bagi orang yang punya duit, kasih, nggak boleh kita tolak. Dia minta kasih ya, kasih. Oh ini jikalau apabila seandainya ya sudahlah. Kita nggak tahu, ini jangan-jangan dia mampu. Kayaknya ini ya sudahlah, ini kan bisikan syaitan yang menjadikan kita akhirnya tidak mau bersedekah dan berderma. Ya. Sudah kasih saja, selama dia minta berarti dia butuh. Jangan menjadikan kita membatalkan pahala kita sendiri dengan apa? Bil manni wal adha, diungkit sama menyakiti hati orang. Udahlah, ngasih enggak deh, itu simple. Atau orang yang nggak mau minta-minta, tapi kita tahu nih anak serba kekurangan, tapi aziz, dia nggak mau minta, dia tahu minta nggak boleh. Terus bagaimana dong? Ya kita yang harus tahu diri. Orang yang punya uang yang tahu diri. Datang, nih ada uang, kasih dia. Dia nggak minta memang, Anda yang ngasih. Karena kita tahu bahwa dia penuh dengan kekurangan. Ya, barakallahu fiik. Dan pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz terkait rasa malu. Jika ada orang yang menggibah, pasti orang tersebut akan menjelekkan lawan, meski lawan tersebut kebaikannya sangat banyak. Namun kebaikan itu akan terkikis oleh hasad hatinya hingga si penggibah mengobrol kejelekan yang berselimut tabayun pada orang lain. Apakah ini si penggibah tidak punya malu dan ciri yang tidak diangkat derajat kebaikannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Luar biasa. Apakah mereka yang ghibah, hasad, haqd, itu tidak punya rasa malu? Jawabannya iya tentu. Setiap orang yang maksiat kepada Allah, ini orang yang tidak punya rasa malu sama Allah. Ya. Setiap orang yang hilang rasa malunya, maka akan muncul 1001 macam kejahatan pada dirinya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Hilangnya rasa malu pada dirinya, yang bertanda tidak ada iman, maka akan melahirkan penyakit-penyakit yang lain pada dirinya. Apa itu? Sombong. Merasa dia lebih tinggi dari orang lain. Merendahkan orang lain. Mencaci maki. Menghina, ghibah. Nggak tahu malu dia. Kenapa nggak tahu malu? Karena dia menganggap dirinya itu the best. Menganggap orang lain itu rendah dan hina. Dia nggak tahu malu. Padahal kesalahan dia juga bisa jadi lebih banyak daripada kesalahan orang yang dia ghibahi. Pepatah Indonesia mengatakan apa? Semut yang jauh dia lihat, tapi gajah di pelupuk mata dia melupakannya.
Kesalahan orang yang satu, dua, dia sebut-sebut, diungkit-ungkit, habis, di blow up sama dia. Habis sama dia. Tapi kesalahan dia itu jauh lebih banyak dari kesalahan orang lain. Dengan dia riba saja, nunjukin bahwa dia memiliki kesalahan yang lebih besar. Dengan dia sombong saja, berarti dia memiliki dosanya iblis yang diusir oleh Allah dari surga dan dimasukkan ke neraka. Berarti dia sendiri jauh lebih berdosa karena dia memiliki dosa iblis, dosa makhluk yang pertama kali, dosa pertama dalam sejarah manusia. Yaitu apa? Kiber, sombong, melahirkan hasad. Tapi menyalahkan orang lain. Itulah lempar batu sembunyi tangan. Inilah lo yang maling ke orang lain yang dituduh. Artinya nggak punya rasa malu kamu. Kasihan. Sikap kita apa terhadap orang yang seperti ini? Kasihan. Kasihan dia. Karena kita kasihan, makanya kita nasihati. Dinasihati nggak mau Ustaz. Karena kasihan, ya kita tinggal. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya dari Akhi Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, kalau sebutkan perbuatan maksiat apa saja yang tanpa disadari yang bisa melumpuhkan iman kita? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Maksiat apa yang bisa mengurangi iman kita? Bingung kan jawabnya jemaah. Kenapa? Ya maksiat itu dari hulu ke hilir. Semakin bertambah zaman, maka maksiat itu pun semakin bertambah akarnya. Akarnya nambah, tapi inti akarnya satu. Makanya tidak ada satu kemaksiatan pun yang dikerjakan manusia, melainkan sudah ada bibitnya dari embahnya dulu. Ya, kalau ada orang bilang apa LGBT itu tidak ada di zaman dulu, ya kalau jahil jangan ditunjukin gitu ya. Kalau jahil jangan ditunjukin Anda. Ya, sebelum Rasulullah SAW lahir, sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Musa lahir, ya kan? Sebelum nabi-nabi dan rasul dari Bani Israel itu lahir, itu LGBT sudah ada. Waduh, serem amat Ustaz. Iya, karena LGBT itu lahir di zamannya Nabi Ibrahim. Loh kok bisa? Iya, karena Nabi Lot itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Anda tahu nggak Nabi Lot itu siapa? Nabi Lot itu ponakannya Nabi Ibrahim, tahu? Jadi Pak D sama ponaan, dua-duanya Nabi hidup sezaman. Beda kota. Nabi Lot kaumnya LGBT. Nabi Ibrahim kaumnya penyembah berhala. Berarti sebelum lahir siapa? Sebelum lahir siapa? Ishak, Ismail. Itu terus turunan nabi-nabi Israel semua itu. Yakub, Yusuf. Wah, zaman toge belum muncul. Sampai toge kecil lagi dari gede jamaah. Jadi tidak, yang berkembang itu apa? Akar-akarnya ini. Jadi kalau ditanya apa? Orang Surabaya bilang banyak. Ya. Contoh yang ringan ya. Kita menunda-nunda sholat. Itu tanda iman kita sudah mimpes jamaah. Ntar aja dulu deh. Tar. Berarti imannya mulai entar itu. Mimpes. Makanya kan ciri munafik apa? Nunda. Ada kesempatan sedekah, kita nggak mau sedekah. Ya berarti imannya mulai ciut. Ya, begitulah. Semakin kita menikmati maksiat,
berarti bahaya itu. Bahkan Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan, ketika sampai pada level seseorang itu nikmat dengan kemaksiatan, itu sudah pemaksiat kelas kakap. Kenapa? Dia sudah mulai al-farah bil ma'asi. Contoh, menikmati ngeliatin cewek pahanya. Dinikmatin, bola putih ya. Aduh, cuci mata bro. Terus kita nikmatin itu. Wah, kelas kakap lo maksiat. Kan astagfirullahaladzim. Inilah. Jadi maksiat udah banyak di masyarakat kita. Ya kan? Jadi nurunin iman. Musik. Waduh, musik itu zaman sekarang kayak dianggap nyawanya dia yang kedua. Jadi kalau nggak dengerin musik, itu sedeng dia. Gila kalau sudah nggak dengerin musik. Jadi seakan-akan musik itu sudah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan dia. Kalau sudah seperti itu, ucapkan kepada orang yang hidup itu. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada dia. Mati itu hati. Jadi kalau Anda bertanya, apa itu? Menjadikan iman kita berkurang. Semua maksiat. Malas ibadah. Ketaatan, maksiat itu kan ada dua, jamaah. Meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Itu maksiat. Jadi maksiat itu bukan sekedar melaksanakan larangan, tapi perintah pun kalau kita malas, itu tanda kalau imannya. Ya, barakallahu fiik. Apa pengertian akan masuk surga orang yang memiliki iman walaupun sudah tinggi seorang? Pertanyaan kedua, bagaimana mengakibat bahwa di dalam hati seorang ada iman namun dia juga berbuat syirik? Jazakallahu khairan. Ya, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min syairin min burrin min syairin. Ya, keluarkan dari neraka seseorang yang imannya sebesar biji bur gandum, biji syair, dan sekecil apapun ntar keluarin dari neraka. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia meyakini Allah itu ada, meyakini kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW, meyakini bahwa Allah memiliki rububiyah, berarti ibadah hanya sama Allah, sebetulnya dia yakin. Allah maha kuasa, maha besar, yakinnya. Makanya dia taat ibadah. Oke, terus dia terjebak dalam jebakan syaitan maksiat. Maksiat sono, maksiat sini, 1 tambah 10, tambah 20, tambah maksiat aja. Wafat dia nggak tobat. Berarti ada imankah dalam hatinya? Ada. Maksiatnya 10 keranjang. Imannya seberapa? Imannya 1 tepak kecil. Maksiatnya 10 keranjang jamaah. Imannya cuma sedompet kecil. Atau lebih kecil dari dompet kecil. 10 keranjang. Dia akan diazab oleh Allah di neraka karena apa? Maksiat ini. Fa'amman khaffat mawazinu. Fa'ummuh, maka tempat kembalinya di neraka. Sampai selesai sudah siksanya dengan adilnya Allah karena maksiat itu. Artinya apa jamaah? Inilah prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa dosa besar itu tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Dosa besar tidak menjadikan pelakunya itu kekal di
neraka. Dosa besar akan menjadikan pelakunya diazab oleh Allah di neraka dalam kurun waktu tertentu yang hanya Allah saja yang tahu. Tapi dia tidak akan kekal di neraka. Kemudian karena iman dia, tauhidnya dia, ada keimanan dalam hati. Dia nggak pernah berbuat syirik, nggak pernah ngalap berkah, nggak pernah ke kuburan, nggak pernah minta-minta kuburan, nggak pernah meyakini selain Allah, berdoa, meminta, menyembelih, berlindung kepada selain, nggak pernah. Wis preman deh ibaratnya deh. Kasarnya begitu deh preman. Tapi nggak pernah dia ngalap berkah, meyakini selain Allah, nggak. Wis maksiat doang. Berarti kan ada iman, ada tauhid. Ya, walaupun hanya kecil. Maka mereka yang bertauhid ini akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di mana dia akan dikeluarkan dari api neraka untuk dimasukkan kembali ke dalam surga karena imannya. Nah, ini menunjukkan fadlu tauhid. Nah, utamanya lagi apa? Keutamaan tauhid kepada Allah. Sebaliknya, mereka yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik, berarti dia tidak ada iman. Sudah. Loh, kok bisa? Iya, karena lawan dari iman itu apa? Syirik. Sebagaimana lawannya air itu apa? Minyak. Kalau ada minyak, ya udah sayurnya dibuang jemaah. Jadi ada syirik, ya bubar imannya. Berarti apa? Berarti dia keluar dari Islam. Makanya orang yang berbuat syirik berarti dia membatalkan imannya. Makanya min nawaqidil Islam. Di antara pembatal Islam. Yang pertama, yang paling utama apa? Syirik kepada Allah. Dengan beragam bentuknya. Batal imannya. Makanya Allah bilang apa dalam hadits qudsi? Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau wafat dengan membawa dosa sebumi, lihat ini. Dosanya berkeranjang-keranjang. Tapi dia masih bertauhid. Jika engkau wafat, dosamu sebumi. Tapi ketika di akhirat, dari dosa kamu semua ini, kamu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sekalipun. Nggak pernah syirik dia. Maksiatnya iya. Ya maksiat dia. Syirik nggak pernah. Kata Allah apa? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Saya akan temui kamu di akhirat nanti dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Nah inilah jemaah. Makanya dosa yang paling ganas mematikan dan menjadi kekal di neraka itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, yang menjadikan apa? Hangus imannya sudah tidak ada. Tapi kalau maksiat banyak dosa besar, imannya masih ada walaupun ngumpet di pojokan. Tinggal dikit imannya di pojok di situ ya akhi. Ya kayak di mal-mal, musolanya di mana mal-mal ini? Pojokan ya akhi dikit gitu. Jadi kalau yang mau sholat mojok di sana ya akhi. Turun, mak musolanya mana? Di basement pak. Basementnya P5. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawahnya mana? Sampai di P5 kita. Di mana Pak Musol? Sono tuh Pak. Allahu Akbar. Innalillahi udah sono. Yang maksiat di mana? Oh sono di AC. Udah sono nggak ada AC-nya lagi. Pasangin cilik reok 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 bunyi. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi masih ada yang sholat kan gitu kan. Masih ada iman. Di sini ada. Tapi kalau syirik nggak ada. Wassalam. Sudah. Nggak ada iman. Ya itulah memahaminya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang suka
membawakan untuk terapi jalan depan. Jika anak pegang lengannya sambil jalan terapi, jujur anak malu sebenarnya sama tetangga anak dan juga jebak syari anak. Tapi hal itu merupakan salah satu ikhtiar kesembuhan. Gimana Ustaz? Sebaiknya anak butuh nasihat itu. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik al-ukht Pipit. Sadarlah bahwa Allah lagi sayang sama Anda. Allah itu sayang sama Anda. Kenapa? Kan Rasulullah yang bilang, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah itu sayang sama hambanya, diuji. Jadi yang berhak untuk ujian ke level ke atas, siapa? Fulan, 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 fulan. Kamu dilarang ikut ujian. Kenapa saya dilarang ikut ujian? Sering bolos begini. Yang ini boleh ikut ujian. Berarti yang boleh ikut ujian siapa? Yang disayang sama guru. Kan gitu kan? Ikut ujian dia. Untuk level naik ke atas. Berarti Ibu Pipit, ujian yang menimpa Anda itu tanda kalau Allah sayang. Gimana caranya kita bisa merawat terus? Sabar. Ya. Jangan mengeluh. Ya, seperti perempuan datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Ayan saya, orang ayanan ini kan ayanan kata orang Jawa. Ayan ini kalau kambuh kan nggak pandang bulu. Dimanapun, ada teman kajian, ayan lagi jalan. Kalau ayannya kambuh, ya di tengah jalan. Naik motor pernah, naik motor dia, ayannya kambuh naik motor. Ya udah, gapruk, nabrak lah nggak karuan. Kambuh sudah. Bayangin kalau dia perempuan pakai jilbab apa, lagi ayan kambuh, auratnya kebuka semua. Kan gitu kan? Malu kadang dia. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya penyakit ini. Doain dong biar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Rasulullah tersenyum mengatakan, saya kasih pilihan dua kamu. Tak doain kamu sembuh, atau kamu milih sabar, kamu tak jamin masuk surga. Yuk, milih di kamu. Itu sakit milih apa? Oh, sabar ya. Enggak, saya milih sabar. Kenapa? Rasulullah ingin menjelaskan bahwa doa ikhtiar itu memang harus kita lakukan. Tapi sabar ini yang lebih utama. Sabar. Tapi satu dia minta Rasulullah apa? Kalau kambuh jangan sampai bajuku kebuka. Itu aja yang diminta. Masya Allah ya. Inilah ukht Pipit tadi ya, sabar. Sabar. Pasti murrun fi madaqatihi lakinnahu ahla fi awaqibihi. Kata pepatah Arab, sabar itu pertamanya pahit, brotowali. Tahu jamu brotowali jamaah? Yang hitam itu loh, jamu hitam itu kalau minum, pahitnya minta ampun gitu ya. Pahit ketika kita mengerjakan. Tapi akhirnya apa? Manis, surga. Ya, sabar. Yang kedua, menjawab pertanyaan Anda. Diantar, dituntun teman laki ke dokter. Saya tidak bisa menjawab langsung iya atau tidak. Ini mesti dirinci jawabannya. Pertama, jika Anda memiliki mahram, suami, anak, saudara, laki, ya, ponakan, yang bisa mengantar Anda, maka Anda tidak boleh diantar oleh yang bukan mahram. Kenapa? Ada mahrammu kok. Ya haram Anda. Dia yang nganterin Anda. Yang kedua, jika Anda tidak memiliki mahram sama sekali, tidak ada mahram sudah. Anda tinggal sendiri. Menikah, umpama, mohon maaf, ini jawaban umum ya, cerai umpama. Nggak punya anak, dan dia di keluarga anak tunggal. Orang tuanya tidak ada, mungkin terjadi. Sendiri kena stroke. Tidak ada yang ngurus, nggak ada yang bantuin untuk mengurus dia. Yang bisa membantu dia adalah temennya dulu. Yang jemput dia, nganterin ke dokter. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Darurah. Seperti layaknya seorang pasien berobat ke dokter. Boleh nggak? Boleh. Si ibu hamil, lahiran.
Di kampungnya nggak ada dokter cewek, adanya dokter kandungan laki-laki. Gimana dong? Mau lahiran lo ngengkang begini coba. Boleh gak? Boleh. Gak apa-apa untuk pengobatan. Saya ngasih cerita contoh yang ekstrim. Ya kan? Boleh, gak apa-apa. Ya, ini sama. Kalau dia nggak berobat, penyakitnya tambah parah. Silakan diantar tetangganya lagi atau apa. Loh, tapi saya punya, Ustadz, kemungkinan ketiga. Saya punya mahram, tapi mahram saya, saudara saya nggak peduli sama saya. Cuek sama saya. Saya nggak diurus. Saya sudah telepon, Mas, adik anterin, kakak, anterin aku dong ke dokter untuk berobat. Nggak diurus sama saudaranya, sama mahramnya, sama sekali. Ini juga boleh Anda. Liddarurah, tidak ada masalah. Ya. Terus bagaimana? Sebatas tuqaddar biqadariha. Diukur kadarnya sesuai kebutuhan. Apa kebutuhan Anda? Ngantar ke dokter. Habis ngantar ke dokter langsung pulang. Tidak ada ngantar dokter terus mampir ke restoran makan bareng. Nah, itu yang nggak boleh. Pulang dari rumah sakit, makan dulu kalau ke restoran kan lagi lapar. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ukurannya udah kelewatan ya. Lebay itu nggak boleh, jadi haram. Nggak boleh itu. Ya, jadi habis ngantar ke dokter, anterin lagi pulang. Tapi tetangga ngomong, alah ngomong komen, bantuin dong. Harusnya yang nganterin perempuan-perempuan tetangga Anda. Tapi karena tetangganya juga cuek semuanya, ya udahlah. Ya, biarkan apa kucing mengeong. Alhamdulillah saya bukan kucing. Ya. Yang berikutnya, Pertanyaan si Aceh sudah habis tuh. udah, alhamdulillah. Oh, pas ini 11.30, adzan kurang 13 menit ya, 12 menit. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.